Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu melalui program kali ini dan melalui kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengatasi semua ketakutan, bagaimana kita bisa mengatasi semua kecemasan dan kita mengatasi semua hal yang mungkin menindih dalam kehidupan kita. Ya, kita berhadapan dengan semua realita hidup kita. Kita bertemu dengan fakta yang sekarang kita lewati, bahwa banyak sekali saya menemukan banyak orang yang hari-hari ini cemas, hari-hari ini khawatir karena dia diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, baik dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah hubungan dan seterusnya. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal seperti itu. Tidak jarang di antara kita merasa frustasi, merasa khawatir, merasa cemas, merasa mungkin dalam hidup kita tidak ada harapan buat kita melangkah di waktu-waktu yang akan datang. Apalagi kalau kita bisa melihat bagaimana varian Omikron yang sekarang mulai saya katakan bergejolak lagi, karena kita siaga. Di tempat kami sudah siaga level 3. Izinkan saya katakan melalui program kali ini bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi, mari kita bisa menempatkan hidup kita, tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap kita bisa mematuhi semua aturan yang diberlakukan pemerintah buat kita, dan bagaimana firman Tuhan berkata kepada semua kita mengenai hal kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan semua hal yang sepertinya tidak menentu yang kita lewati. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, saya akan coba lihat dari ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau Anda perhatikan dalam perikop ini, Yesus sementara berbicara kepada banyak orang mengenai hal kekhawatiran. Tentu yang dimaksudkan adalah kekhawatiran mengenai sandang, papan, dan pangan, mengenai kebutuhan kita sehari-hari, mengenai soal perut, mengenai soal finansial, mengenai soal penyediaan, pencukupan hari lepas hari. Itu yang terjadi. Nah, bukankah hal ini, saya katakan kalau kita tarik ke era sekarang, yang terjadi dalam lingkungan kita, ada banyak orang yang mengalami ketakutan, apa yang besok saya akan makan, apakah besok saya masih bisa bertahan atau tidak. Itu seringkali menjadi sebuah momok dalam hidup kita. Nah, menarik kalau kita simak dari bagian firman Tuhan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Ya, kita berhadapan dengan hal seperti itu. Tapi sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tentu respon kita menyikapi hal demikian itu berbeda. Respon Anda menyikapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran harusnya berbeda. Karena kita punya firman, kita punya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap Anda dan saya. Saya akan coba lihat maju kalau bagaimana dilihat dalam ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya, dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi Yesus menyampaikan kepada orang-orang kala itu bahwa ini toh sebenarnya kamu cari, ini yang kamu khawatirkan. Apa yang akan saya makan besok? Pakaian bagaimana? Sandang bagaimana? Kalau Anda maju ayat 32, semua itu, jadi apa yang di ayat 31 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus sementara berbicara kepada banyak orang bagaimana hidup kita yang ada yang dikatakan prioritas. Apa yang kita cari dalam dunia? Apa kita lebih cari untuk hal-hal yang bersifat sementara, yang dikatakan tadi makan, minum, sandang, dan seterusnya? Atau kita mencari sesuatu yang merupakan kunci utama, kita mencari Tuhan yang empunya segala sesuatu. Makanya kalau Anda maju ayat 33, ini yang penting buat kita perbuat, ini gak asing buat kita, perkataan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang utama buat kita adalah bukan kita membesarkan kekhawatiran, bukan kita membesarkan ketakutan, tapi yang utama adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam semua kehidupan kita.
cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Berbicara kerajaan tentu ada rajanya. Berbicara mengenai kerajaan sorga, bagaimana Tuhan bertata menjadi raja bagi Anda dan saya. Dengan kata lain begini, kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya buat Tuhan bertata dalam kehidupan setiap kita. Bukan kekhawatiran yang menguasai hidup kita, bukan demikian saudara. Bukan kecemasan, ya, tapi dialah Tuhan yang bertata bagi setiap kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, itu akan menentukan hasil apa yang akan kita dapatkan. Kalau Anda menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya, menempatkan Tuhan di atas semua kebutuhan kita, keperluan kita, Alkitab sudah katakan, Bapamu yang di sorga itu mengetahui semuanya itu. Dia tahu kebutuhan Anda, Dia tahu keperluan kita, bahkan Dia mengerti apa yang Anda rasakan di hari-hari ini. Kalau Anda maju ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu perkataan Yesus. Dengan pengertian ini kita akan melangkah di waktu-waktu ke depan saudara, untuk kita semakin percaya kepada perkataan firman Tuhan. Apa yang Dia katakan itu pasti akan Dia genapi. Jangan khawatir. Mungkin kau hari ini mengalami satu kesusahan, saya percaya bahwa itu cukup buat kita di hari ini. Waktu besok itu adalah waktu buat kita memulai kembali kehidupan yang baru. Semakin optimis melayani, semakin optimis berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya bagi sesuatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupan kami pribadi. Bagaimana kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya, maka di balik itu ada mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Saya acap kali mengalami sebuah pengalaman bagaimana di saat detik-detik kita memerlukan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, apalagi kita dalam yayasan sosial, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, saya tidak munafik bahwa kita membutuhkan bahan-bahan sembako, juga keuangan dan lain-lainnya untuk kita bisa kelola, untuk kita bisa salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Menjadi sebuah pengalaman bahwa kalau Anda punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, kalau kita punya tujuan yang mulia di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup membuka, saya katakan, keran berkatnya bagi setiap kita. Ya, berbicara berkat bukan berbicara mengenai jumlah banyak atau sedikit, tapi bagaimana sumber-sumber itu Tuhan bukakan bagi semua kita. Kuncinya adalah yang penting kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan buat kemuliaan Tuhan, buat keagungan Tuhan, maka penyediaan Tuhan itu terjadi bagi setiap kita. Ya, selalu ada berkat yang kami terima, selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan, selalu punya pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan. Intinya adalah setiap hal yang kita lewati penuh dengan mukjizat. Ya, Tuhan menyediakan berkat hari lepas hari, ya, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kuncinya adalah cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Mari kita utamakan Tuhan di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Berbicara mengenai tujuan, berbicara mengenai agenda. Semua orang punya tujuan, semua orang punya agenda dalam hidupnya. Kiranya agenda kehidupan kita adalah agenda sorga. Yang kita kerjakan adalah misi yang sorga berikan bagi kita. Bukan misi kita, ya, bukan planning kita, tapi bagaimana kehendak Tuhan. Kerajaan sorga diagungkan, kerajaan sorga dimuliakan. Tuhan berkata di atas semua kehidupan kita, sehingga setiap gereja Tuhan mengalami berkat yang luar biasa. Saya tidak mengerti hari-hari ini Bapak Ibu semua pendengar yang saya kasihi, mungkin kau mengalami kecemasan, ya, informasi yang masuk itu kita tidak bisa membendungnya. Ada informasi yang baik, tapi juga ada informasi yang kurang baik. Ada informasi yang membangun, tapi juga ada informasi yang tidak membangun, bahkan terkesan meruntuhkan iman setiap kita. Tapi melalui kesempatan kali ini, izinkan saya berkata bahwa seperti Yesus berkata, jangan kamu khawatir mengenai hidupmu. Ya, yang utama adalah mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Prioritaskan hidup kita hanya kepada Tuhan terlebih dahulu, maka segala sesuatu Dia akan tambahkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu bisa mendengarkan firman pada kesempatan kali ini. Ada orang-orang yang mulai
hatinya terkonek kembali dengan surga. Ada orang-orang yang mulai optimis kembali melangkah berjalan bersama dengan rancangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun, itulah sesungguhnya Tuhan siapkan bagi setiap kita. Alami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, kapanpun, bahkan dimanapun Anda tinggal. Tuhan memberkati semua kita.